Hai guys, balik lagi sama aku GBT Salonika. Dalam video kali ini aku akan menjelaskan aplikasi yang aku buat, yaitu aplikasi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk kali ini tuh aplikasinya mengenai teks LHO ya teman-teman. Teks LHO itu teks laporan hasil observasi. Nah, dalam aplikasi ini kita bisa mengisi beberapa soal, beberapa ujian atau tes mengenai teks LHO, baik dari kaidah kebahasaan, struktur, dan hal-hal lain yang menunjang teks LHO. Nah, teman-teman, pada halaman pertama ini kita sudah ada teks LHO. Nah, di sini mari kita pelajari lebih dalam mengenai kaidah kebahasaan teks LHO. Nah, yang selanjutnya kita bisa mengetik lanjut. Nah, teman-teman, pada mungkin di video ini sebenarnya pada option lanjut itu ada suaranya, tapi untuk video kali ini tidak bisa menyertakan suaranya karena sistemnya kurang memadai ya teman-teman. Nah, pada bagian selanjutnya ini ada berupa stimulus, yaitu untuk mengingat kembali anak-anak atau peserta didik yang sudah mempelajari teks LHO, karena pemberian aplikasi ini niatnya itu diberikan pada saat setelah mempelajari teks LHO, jadi untuk menguji kemampuan atau mengevaluasi pembelajaran dan pemahaman siswa. Nah, yang pertama di sini ada teks LHO. Sebelum kita menggunakan aplikasi ini, kita simak terlebih dahulu pembahasan berikut. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman penjelasannya mengenai teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Nah, jika kita sudah memahami dan sudah membaca, peserta didik bisa melanjut untuk ke option selanjutnya. Kita bisa pencet lanjut. Nah, untuk aplikasi ini setelah kita mengklik lanjut, di sini kita langsung ada ke option login. Jadi siswa itu harus menglogin username dan password. Nah, contohnya pada username ini pada pertemuan sebelumnya pasti siswa sudah diberikan untuk membuat aplikasi ini, membuat akunnya. Nah, siswa diminta untuk mengingat dan mengingat kembali username dan password. Nah, teman-teman. Nah, di sini bisa kita masukkan username yang setelah siswa buat, lalu passwordnya jika sudah dimasukkan dengan sesuai, kita bisa mengklik login. Langsung masuk ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini, dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya, ayo kita ingat lagi pernyataan yang menyampaikan hal-hal secara umum disebut. Nah, teman-teman, yang membedakan aplikasi ini dengan soal ujian biasa itu, saya yang membuat aplikasi ini membuat soal ujian atau soal evaluasi yang sudah diberikan itu tidak terlalu baku. Jadi bisa, contohnya pada soal pertama ini ada kalimat ayo. Ayo coba diingat lagi pernyataan yang menyampaikan hal-hal secara umum disebut. Nah, jadi pada aplikasi ini tidak membuat siswa terlalu berfokus gitu. Jadi siswa bisa menstimulus, mencairkan pikirannya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ayo coba diingat lagi. Nah, pada kalimat di sini, soal di sini, dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya, ayo coba diingat lagi pernyataan yang menyampaikan hal-hal secara umum disebut. Nah, entar siswa mengingat kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Misalnya kita mengklik, kita mengklik pernyataan umum atau pendapat atau apapun itu, kita kliknya pernyataan umum. Coba ya teman-teman. Nah, untuk pernyataan umum kebetulan jawabannya itu benar. Nah, jika jawaban benar itu pasti ada bagian seperti ini, selamat jawaban Anda benar. Nah, kita bisa mencoba ke soal selanjutnya. Kedua, di bawah ini terdapat beberapa struktur teks. Ayo coba pilih struktur yang menunjukkan struktur teks LHO, jangan sampai keliru ya. Nah, setelah yang seperti yang tadi saya sampaikan pada soal ini, instrukturnya perintahnya itu tidak terlalu membuat siswa terlalu serius gitu. Contohnya ini, jangan sampai keliru ya, gitu.
Nah, pada ini kita mencoba menjawab yang pertama ya, tesis argumentasi. Nah, pada jawaban kali ini, jawaban yang dijawab oleh siswa itu misalnya salah kan. Nah, pada jawaban yang salah ini pasti ada kolom seperti ini. Maaf, jawaban Anda salah. Jangan patah semangat, Anda bisa mencoba soal-soal selanjutnya. Semangat ya. Nah, seperti itu. Jika kita ingin selesai atau ingin lanjut, kita bisa memilih. Jika ingin lanjut, kita bisa memencet lanjut. Lalu kita akan masuk ke soal yang selanjutnya, yaitu soal yang ketiga. Kamu bisa mengingat kembali apa saja yang termasuk ciri-ciri kebahasaan di dalam teks LHO. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam ciri kebahasaan teks LHO ialah, misalnya, kita menjawab adanya kata baru. Benar-benar. Kita bisa melanjutkan ke soal yang selanjutnya. Kita sudah memasuki ke soal yang keempat, teman-teman. Nah, di sini ada juga soal sesuai dengan soalnya teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum melaporkan. Nah, dalam video tersebut, dalam teks tersebut melaporkan sesuatu berupa hasil dari apa ya? Nah, jika teman-teman perhatikan, di sini soal yang saya buat tidak terlalu baku seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi di sini ada kalimat, ada kata nah, apa ya gitu. Jadi lebih ke friendly ke siswa-siswa, dilihat juga dari karena pembelajaran ini untuk kelas 10 ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke pengamatan. Nah, jawabannya benar. Kita masuk lagi ke soal yang selanjutnya. Nah, soal yang kelima ini adalah soal yang terakhir ya teman-teman. Sesuai tadi di awal, kita bisa nanti kita lihat lagi. Pada aplikasi ini, siswa hanya mendapatkan 5 kali kesempatan mengisi soal. Nah, soal-soal yang terakhir ini adalah karena kemarin kamu sudah mempelajari kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, sekarang kamu pilih ya di bawah ini yang termasuk ke dalam kalimat definisi. Jangan sampai keliru ya. Nah, di situ aplikasi ini mencoba membuat siswa supaya lebih santai dalam mengerjakan soal dari kalimat-kalimat seperti ini. Jangan sampai keliru ya. Nah, di sini yang merupakan kaidah kebahasaan termasuk ke dalam kalimat definisi ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat tadi sendiri mempunyai arti. Nah, coba kita pilih yang ini. Benar, kesempatan Anda sudah habis, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Karena yang tadi sudah kita sebutkan bahwa siswa memiliki 5 kali kesempatan. Nah, di sini sudah masuk ke akhir, kita klik selesai. Hasilnya sudah pada bagian akhir. Nah, di sini ada ucapan seperti terima kasih, thanks. Terus di sini ada tempat atau laman untuk siswa bertanya mengenai apapun itu, mengenai aplikasi ini, mengenai nilai ataupun apa, nanti akan masuk ke dalam email saya. Nanti siswa bisa menanyakan kepada saya. Seperti itu. Mungkin hanya sekian aplikasi yang bisa saya buat, dan hanya sekian video yang bisa saya buat mengenai aplikasi yang saya buat ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.